Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Baiklah sahabat petani, dalam pagi ini kita akan melakukan spray pada tanaman bawang merah atau perawatan pada tanaman bawang merah. Dan ini adalah tanaman bawang merah yang sudah mulai menginjak masa pengumbian atau mulai beralih dari fase vegetatif ke fase generatif. Untuk itu kita harus benar-benar melakukan perawatan agar tanaman kita tetap sehat, karena yang harus kita ketahui bersama bahwa pada fase peralihan antara vegetatif dan generatif, terutama adalah fase generatif, itu rawan-rawannya tanaman kita mudah terserang jamur. Bahkan banyak di antara kawan-kawan yang tanamannya hancur ketika masa generatif atau fase pengumbian karena perawatannya tidak rutin atau kendor. Baiklah, kita akan melakukan beberapa fungsida. Yang pertama adalah fungsida remasol, dan yang kedua adalah menggunakan pupuk daun yaitu magnesium sulfat. Ini bertujuan agar daun tetap hijau. Dan yang selanjutnya adalah kita kasih penyegar agar tanaman kita tetap segar dan juga sehat, yaitu menggunakan vitamik. Dan yang selanjutnya adalah kita juga menggunakan fungsida dari Syngenta yaitu Amistartop yang sangat bagus sekali untuk tanaman apa saja, terutama bawang merah, semangka, melon, dan lain-lainnya. Baiklah, dalam pagi ini kita akan melakukan mix atau pencampuran yang sudah saya sebut tadi untuk merawat tanaman bawang merah. Yang pertama adalah kita menggunakan magnesium sulfat pupuk daun. Kita kasih kurang lebih 3 sendok. Ini saya selalu menggunakan pupuk daun ini pada dalam setiap kali spray, dan saat ini saya sudah beberapa kali menggunakan pupuk daun ini dalam beberapa tanaman. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Kawan-kawan bisa menengok di belakang, itu adalah tanaman bawang merah saya, dan hasilnya pun tidak diragukan lagi. Memang kita harus mengatur atau pandai meracik pestisida agar tepat sasaran. Dan yang kedua adalah kita menggunakan fungsida remazol. Fungsida ini bertujuan untuk membuat batang tanaman menjadi kaku dan daun tanaman menjadi kaku, dan agar tidak mudah terserang boler. Namun untuk takarannya sendiri kita hanya memberi yaitu 1 tutup saja sebagai antisipasi serangan boler. Baiklah, kita menggunakan 1 sendok saja karena kita akan melakukan spray yaitu setiap 2 kali atau 3 kali sehari, tergantung dari cuaca atau intensitas curah hujan. Baiklah, kita harus menggunakannya sesuai dosis, jangan terlalu banyak. Karena apa? Jika kita menggunakannya terlalu banyak, maka tanaman kita akan menjadi sangat kaku dan pengumbiannya pun tidak begitu maksimal. Untuk itu kita harus menggunakan takaran yang pas. Setelah itu kita aduk semuanya sampai benar-benar rata. Baiklah, sampai tertinggal tidak ada saya liput, yaitu kita harus menggunakan kalsium dalam setiap aplikasi spray pada tanaman bawang merah. Saya selalu menggunakan kalsium selain pupuk daun. Saya menambahkan kalsium. Untuk kalsium sendiri sangat murah, 1 kilonya mungkin antara 30 sampai dengan 40.000. Dan untuk 1 kali tanam ini mungkin kira-kira saya butuh 2 sampai 3 kilo. Karena kalsium ini sangat penting bagi tanaman sehingga atau membuat daun menjadi hijau dan tumbuh subur. Itu kita harus memberikan nutrisi yang benar-benar tepat pada tanaman kita agar hasilnya bisa maksimal. Dan fungsi dari mazol ini saya gunakan yaitu kurang lebih 1 minggu sekali atau 5 hari sekali, karena ini adalah fungsida yang cukup mahal. Karena itu aplikasinya pun kita harus gunakan sesuai aturan. Dan fungsida ini sangatlah bagus sekali karena fungsida ini dari Royal Agro. Dan yang selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam spray tanaman bawang merah adalah kita tidak boleh mencampur antara tembaga dengan fungsida apapun. Jika kita ingin mengaplikasikan atau spray dengan bahan tembaga, kita harus aplikasikan sendiri. Jika kita campur dengan fungsida apapun, maka fungsida tersebut akan netral.
Itu yang harus diketahui bersama. Dan yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan fungisida Amis Startup ini. Tadi adalah fungisida Remazol dan yang kedua ini adalah fungisida Amis Startup. Ini untuk kemasan 100 ml saja harganya sudah sangat tinggi, yaitu antara 95 sampai dengan 96.000 per 100 ml-nya. Dan aplikasinya ini sama, yaitu setiap 1 minggu atau 5 hari sekali. Dan fungisida Amis Startup ini dilengkapi dengan 2 bahan aktif sekaligus, jadi kita dapat diuntungkan dengan membeli satu produk namun dengan 2 bahan aktif. Apalagi ini dari barang dari Syngenta yang sudah terkenal atau sangat bagus sekali bahan aktifnya. Saya sering menggunakan fungisida Amis Startup ini baik untuk tanaman bawang merah, semangka maupun yang lainnya karena ini cukup efektif. Dan fungisida ini memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah yang bersifat sistemik protektif, artinya adalah selain untuk mencegah dari serangan jamur, tanaman yang sudah terserang jamur pun bisa diobati dengan menggunakan fungisida Amis Startup ini. Dan fungisida ini jangkauannya lebih luas daripada fungisida Remazol tadi. Namun harganya memang sangat mahal. Dan untuk aplikasinya sendiri berapa mili mas? Untuk Remazol tadi ada 1 sendok, dan untuk Amis Startup ini saya juga kasih 1 sendok karena ini adalah tindakan pencegahan. Namun jika sudah tindakan mengobati maka saya tambahi lagi, yaitu sekitar 2 sendok. Dan dalam aplikasi kita harus benar-benar pandai meracik atau menggunakan fungisida agar apa? Agar tanaman kita atau penyakit yang ada di lahan kita tidak mengalami resistensi atau kekebalan terhadap fungisida yang telah kita berikan. Dan keunggulannya yang selanjutnya adalah dengan menggunakan fungisida ini tanaman kita daunnya bisa hijau dan tanaman atau batang tanaman bawang merah kita bisa menjadi kaku. Itu adalah salah satu keunggulan dari fungisida Amis Startup ini. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, dan jika dirasa bermanfaat silakan di-share. Dan apabila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin barangkali membutuhkan bibit bawang merah, bisa pesan di CV nomor 1 atau di channel ini karena kita juga penyedia bibit bawang merah. Dan yang selanjutnya yang harus kita tambahkan adalah pupuk daun atau penyegar tanaman, yaitu Vitomix. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman bawang merah, apalagi di fase vegetatif atau fase peralihan ini. Ini membuat daun terlihat menjadi lebih hijau dan tidak mengalami pucuk kuning. Mungkin kawan-kawan sudah mengalami tanaman bawang merahnya kok mengalami pucuk kuning, itu karena apa? Karena salah satunya tidak dilengkapi atau kekurangan nutrisi. Untuk itu kawan-kawan bisa menggunakan pupuk Saprodap dengan fosfat yang cukup tinggi dan juga bisa ditambah dengan pupuk daun Vitomix ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus memberikan yaitu perekat, perata dan juga penembus, karena musim ini adalah musim penghujan, jadi kita harus membuat atau memberikan perekat dan juga penembus agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan perawatan bawang merah. Nah, itu saja pengalaman yang mungkin saya berikan kepada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan memiliki pengalaman lain, silakan berbagi karena kita juga sama-sama saling belajar. Baiklah, salam satu profesi. Dan ingat, mungkin setelah video ini kita akan membahas fungisida apa saja atau larangan apa saja yang tidak boleh kita lakukan pencampuran terhadap pestisida. Karena jika kita salah dalam melakukan pencampuran maka fungisida yang kita berikan akan netral atau kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.